Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Waktu berlalu sangat cepat. Hari ini kita memasuki minggu ke-52. Ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Kita berkumpul bersama di tempat ini untuk mensyukuri segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap bentuk kehidupan kita. Tema yang menuntun kita hari ini ialah menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, mari kita memuliakan namanya dengan iringan nyanyian Indekoe Sang Mane. Saya undang kita bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kami. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari silakan. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 148 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda.
Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Untuk mendengarkan dan mengaminkan perintah mengasihi, saya jemput jemaat berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Pujian perintah baru. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri dan dengan tulus kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani begitu banyak tantangan yang seringkali membuat kita tak mampu untuk bertahan dalam kebenaran, dalam ketidaklayakan dan kelemahan kita. Mari bersama-sama dengan kerendahan diri dan hati yang mengucapkan kepada Allah, ya Bapa Surgawi, sebagai umat tebusan, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu dalam kehidupan sehari-hari, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon kepadamu. Bila kerenung dosaku.
Kasih sayangmu, perlindunganmu, di bawah naungan saya tinggal di hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaan jiwa sombongku masih memegang diri hati yang benciku dan menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan saya tinggal di hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Silakan. Kepada kamu sekalian yang sungguh-sungguh tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Mari kita siapkan persembahan syukur kita. Nats pengantar persembahan terambil dari Mazmur 148 ayatnya yang ke-13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya dalam namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Betapa kita tidak bersyukur mengiringi persembahan syukur kita. Menghijau pada
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas waktu dan kesempatan yang Bapa masih berikan kepada kami. Untuk kami datang membawa persembahan dan hadapan-Mu, Bapa. Kiranya persembahan yang kami telah berikan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati dan kami pergunakan dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Terimalah persembahan syukur kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena kami terus mengalami dan mengaminkan kuasa dan kasih-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan kami hingga pada kesempatan ini ketika kami beribadah. Engkau menyatakan kehadiran-Mu menyertai kami dalam menyampaikan kidung pujian kami. Dan sesaat lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman. Ya Roh Kudus, kami mohon kepadamu, urapi kami, tuntun terangi akal dan pikiran kami, agar kami beroleh hikmat untuk memahami firman, agar kami yang tidak layak ini mendapat kelayakan. Jauhkan dari kami ya Tuhan segala macam gangguan, rintangan, dan mara bahaya, agar kami boleh fokus dan bersukacita di sekitar firman. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 61 ayat yang ke-10 dan Yesaya 62 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-serai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ayat 3 dari pasal 62. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua dari Galatia 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah segenap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah,
bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah padanya, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian firman Tuhan, haleluya. Untuk pembacaan kitab Injil saya tutup jemaat berdiri. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Pokok pembacaan kita diberi judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Ana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Terus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentangnya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, dan hikmat dan kasih karunia Allah ada. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat disilakan dikembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih kita diperkenan untuk beribadah kepada Tuhan, baik saudara-saudara yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah dan di tempat lain. Kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan tema menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati perjalanan kehidupan kita, sesungguhnya kita akan mengatakan bahwa ada sesuatu yang membebani kehidupan kita. Ada sesuatu yang dipikirkan dan digumuli tiap-tiap orang. Misalnya sekarang ini kondisi atau keadaan kita, semua manusia di dunia ini dalam keadaan yang gelisah dan takut, menjalani dan menghadapi pandemi virus COVID-19. Ditambah lagi pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan-pergumulan pribadi,
pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat, pergumulan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak lepas dari pergumulan itu. Dan dalam kondisi seperti itu, kita menginginkan, kita mendambakan sebuah kelepasan. Kita mendambakan pembebasan. Itulah yang diberitakan oleh saya dalam pembacaan kita tadi. Tuhan akan datang melakukan pembebasan kepada manusia. Apa yang dialami oleh manusia sehingga Allah harus datang untuk melakukan pembebasan? Apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia sehingga Allah datang untuk melepaskan mereka? Sesungguhnya semua orang adalah berdosa. Dalam keadaan berdosa ini tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya untuk sanggup mendekati Allah, datang kepada Tuhan. Lalu apakah kondisi itu terus-menerus dialami oleh manusia? Tidak. Allah berinisiatif merencanakan pembebasan kepada dunia dan manusia. Berita-berita pembebasan itu disampaikan, direncanakan oleh Tuhan melalui para nabinya. Nabi Yesaya pada pembacaan kita menyerukan supaya kita mempersiapkan jalan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Supaya Tuhan itu datang kepada kehidupan kita. Tuhan datang seperti pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Kita bisa bayangkan bagaimana kedatangan Tuhan kepada manusia. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Bagaimana supaya ia tampil, bagaimana supaya ia bisa mendatangi manusia dengan baik. Tentu manusia yang didatangi Allah harus mempersiapkan diri. Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan? Bagaimana menyambut rencana kelepasan dari Tuhan itu? Supaya nyata bahwa kita siap untuk menerima kehadiran Tuhan, mendapatkan pembebasan dan kelepasan. Hati kita sebagai pusat kehidupan harus sungguh-sungguh memberi tempat kepada kehadiran Allah. Kita telah bersama-sama memperingati atau merayakan Natal. Bagaimana Allah mengunjungi dunia dan manusia? Bagaimana Allah merendahkan dirinya? Bagaimana Allah dengan penuh kasih dan sayang menerima manusia apa adanya? Bagaimana Allah hadir
bersama-sama dengan manusia dan menyertai manusia senantiasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah itu, rencana kedatangannya tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Ia sungguh-sungguh datang kepada dunia, datang kepada manusia. Dan inilah fakta yang memberikan pengharapan kepada kita, yang menyukakan kita, yang membuat kita berbahagia. Saudara-saudara, Simeon, seorang yang kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus tidak akan mati sebelum ia melihat dengan mata kepala sendiri juru selamat itu, Mesias. Ia pergi ke bait Allah. Orang tua Yesus membawa Yesus ke bait Allah. Dinyatakan oleh firman Tuhan, ini terjadi karena tuntunan Roh Kudus. Tidak ada sesuatu kebaikan terjadi tanpa tuntunan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan tiap-tiap hari, kebaikan-kebaikan yang kita suarakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu terjadi karena tuntunan Roh Kudus. Simeon melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan dia menatang bayi Yesus. Ia sungguh bersukacita, bergembira, dan ketika ia menatang bayi Yesus, Sang Mesias itu, ia mengatakan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Biarkanlah ia pergi dalam damai sejahtera. Karena ia telah melihat Sang Mesias. Karena ia telah berjumpa dengan Sang Mesias. Bagi Simeon, perjumpaan dengan Yesus, menjumpai keselamatan dalam diri Yesus, adalah kehidupan yang sejati, adalah sukacita dan pengharapan yang begitu indah. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menyukakan hati ketimbang berjumpa dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kepada kita ialah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah peristiwa Natal yang sudah kita rayakan bersama-sama betul-betul mendapat tempat dalam hati kita? Dan sesudah mendapat tempat di hati kita, kita punya kemauan dan komitmen untuk menjadi mahkota keagungan Tuhan. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan berarti siap untuk menyatakan kebenaran. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan berarti siap mempraktekkan kasih. Sama seperti kasih Allah bagi dunia melalui Yesus Kristus. Ia datang kepada dunia. Ia datang kepada manusia. Ia merendahkan dirinya. Persoalan yang dihadapi manusia tiap-tiap hari ialah, siapakah yang mau merendahkan dirinya untuk orang lain? Inilah persoalan yang sering kita alami dalam kehidupan ini.
yang menyebabkan kehidupan ini tidak terasa indah, tidak terasa nyaman untuk kita jalani. Pergumulan demi pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Pandanglah kepada Yesus Kristus. Lihatlah teladan yang sudah diperlihatkan oleh Simeon. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan diri, ia diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Sang Penebus, berjumpa dengan Yesus Juru Selamat. Dan dalam perjumpaan itu, ia sungguh-sungguh bersukacita. Paulus menjelaskan bahwa ketika kita benar-benar hidup dalam kasih Tuhan, ketika kita benar-benar menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan bukan persoalan yang gampang. Persoalan yang melalui pengorbanan. Allah telah mengorbankan dirinya dalam Yesus Kristus, merendahkan dirinya untuk menggapai kita, manusia yang berdosa. Karena kita adalah anak Allah, kita adalah waris kerajaan Allah. Kalau kita adalah anak Allah dan waris kerajaan Allah, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Dengan penuh kerendahan diri, dengan penuh ketulusan, mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Kesiapan untuk menerima setiap orang dalam kerendahan hati kita. Dengan penuh ketulusan. Menerima siapapun dalam kasih. Sama seperti Allah telah menerima kita. Allah menerima kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita. Satu-satunya alasan mengapa Allah menerima kita ialah karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu, Bapak Ibu yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, katakan, nyatakan, pentaskan kasih itu di sepanjang kehidupan kita. Jadilah mahkota keagungan, jadilah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia dan bagi sesama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh, merenungkan bagaimana Allah berupaya mendatangi manusia yang berdosa dan celaka. Manusia yang tak sanggup menolong dirinya sendiri. Karena manusia yang berdosa tidak dapat dan tidak sanggup mendekati Allah yang kudus. Allah sendiri yang berinisiatif dengan alasan kasih, merendahkan dirinya, menggapai kita manusia yang berdosa. Melalui gapaian Allah kepada kita, kita ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah waris kerajaan.
Bagaimana kita menjawab ketetapan Allah bahwa kita adalah anak Allah? Caranya ialah kita pentaskan bagaimana Allah mengasihi kita. Begitupun kita menyatakan kasih kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini, agar melalui kehidupan kita mereka pun menikmati keselamatan dan kasih yang dari Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan kami menghadap kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu atas kuasa dan kasih-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami sungguh menyadari dan mengaminkan. Hanya karena kasih dan perkenan Tuhan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kidung pujian kami adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Ya Roh Kudus, Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, firman ini menjadi pedoman bagi kami menjalani hidup, melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu atas pengorbanan-Mu, kerelaanmu datang kepada dunia ini, menggapai kami manusia yang celaka dan berdosa. Kami mohon kepadamu agar kenyataan ini tidak boleh kami lupakan dalam kehidupan kami, bahkan kami jadikan sebagai alasan untuk mengasihi sesama kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami dan dengan siapapun kami menjalani kehidupan ini, agar dari kami mereka dapat menikmati kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Bukit Tamalan Raya, sebagai majelis jemaat, pengurus OEG, guru-guru sekolah minggu, panitia-panitia yang ada, pianis, song leader, operator LCD, tata usaha koster, tim IT, apapun bidang pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, berikan kami kesempatan memberikan yang terbaik. Terima kasih kami persembahkan kepadamu bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang Kau pertambahkan usianya setahun lagi di minggu ini. Perkenankan mereka untuk melihat dengan mata iman betapa besar kuasa dan kasih Tuhan yang melingkupi mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dengarkan dan sempurnakan sukacita mereka. Tuntun terus mereka dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, para lansia. Perkenankan mereka bersukacita bersama-sama dengan anak, cucu, bahkan segenap keluarga dan orang-orang yang menaruh simpati bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan segenap sidang jemaat Tuhan di Jemaat Bukit Tamalan Raya. Engkau sungguh mengenal kehidupan kami ketika kami bergumul. Yakinkan kami bahwa kami tidak menjalani kehidupan ini seorang diri.
Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Immanuel, memberikan dukungan dan topangan bagi kami sehingga kami mampu menjalani kehidupan. Dan ketika kami bersuka cita karena berbagai sebab, yakinkan kami bahwa sukacita ini kami peroleh hanya karena Tuhan, di dalam Tuhan. Karena itu kami terpanggil untuk senantiasa mengucap syukur kepada. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang mencari lowongan pekerjaan, tunjukkan mereka menurut ukuran kasih karunia. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang berjuang di dunia pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Perkenankan mereka untuk tekun dan setia belajar, agar pada saatnya mereka boleh menikmati apa yang didampakkannya di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pergumulan yang kami alami dengan semua orang di jagat raya ini, yaitu pandemi virus COVID-19. Berkati pemerintah kami dan orang-orang yang ada di gugus depan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, agar pada suatu saat kami boleh hidup dalam kondisi yang normal, bersukacita menjalani kehidupan ini, bersukacita melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab. Bapa di surga, ketika ibadah ini usai, kami yang ada di gedung gereja ini kembali ke alamat kami masing-masing. Tuntun kami di jalan agar kami boleh tiba dengan selamat di sana, namamu dimuliakan. Tuntun saudara-saudara kekasih kami, pelihara yang ada di rumah untuk melanjutkan hidup dan aktivitas. Bapa di surga, ini doa, syukur dan harapan kami sampaikan kepada Bapa di surga hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Kita angkat pujian dari PKJ 308, dinyanyikan sebanyak 2 kali. Yesus terangmu. Saudara-saudara, pergilah
Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, sebab Dia telah mengutus kamu untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, sehingga semua orang mengaku dan bersukaria di dalam Tuhan. Saya Siap menjadi pelaku firman Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menerangannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah ibadah kita di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Amin.